Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini masih bersama saya Bapak Alamul Harap SPD MSI. Pada kesempatan yang berbahagia ini di pertemuan kedua di semester 2, saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu materi mata pelajaran Mayap Accounting khusus di kelas 12 akuntansi. Nah, pada materi yang kesempatan yang berbahagia ini, kepada anak-anak kami yang kelas 12 akuntansi, sebelum Bapak menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang materi sales atau penjualan, kami harapkan kepada anak-anak kami kelas 12 akuntansi selalu menyimak dan memahami apa yang Bapak jelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang sales atau pertemuan kedua, ya. Kalau ada umpamanya penjelasan Bapak yang kurang jelas, silakan anak-anak kami khususnya yang kelas 12 menanyakan dan memberikan pertanyaannya di bawah kolom komentar yang di bawah ini. Tapi sebelum itu, Bapak mengingatkan kembali kepada anak-anak kami kelas 12 supaya untuk mengulang kembali materi-materi yang Bapak jelaskan baik di pertemuan pertama, yaitu tentang materi inventory atau materi-materi yang di semester 1, supaya ada kelanjutan yang disebut dengan sistematis secara berurutan, supaya tidak ada kesalahan dan tidak bingung bagaimana mengerjakan kegiatan akuntansi, apalagi yang namanya di akuntansi pedagang, ya. Jadi apalagi dagang sangat banyak ribet, ya, bagaimana kita mengatur penjualan dan pembelian supaya tidak terjadi kesimpang siuran, apalagi untuk mendapatkan yang namanya profitabilitas atau pendapatan. Nah, di sini kita bahas tentang sales, ya, yaitu tentang transaksi penjualan. Jadi nanti ketika Bapak menjelaskan ini, kami harapkan anak-anak kami mampu, ya, mengoperasikan Mayap Accounting pada menu sales atau penjualan. Jadi disimak betul-betul anak-anak kami. Kalau mana tahu yang ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan langsung, dibuat di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan mendengarkan dan menyimak apa yang Bapak jelaskan tentang materi di pertemuan kedua tentang sales. Kita lanjutkan. Yang pertama yaitu sales. Sales ini, menu sales ini kan di Mayap Accounting versi 17 itu kan ada 6 menu. Yang pertama menu accounts, ada menu banking, ada sales, purchase, inventory, dan sebagainya. Dan pas pada saat ini kita sudah ke menu sales, jadi menu penjualan. Jadi apa sih Pak menu penjualan ini di menu Mayap Accounting? Jadi sales ini berfungsi untuk mencatat, menampilkan, dan mencetak bukti transaksi serta laporan termasuk analisis penjualan barang atau jasa. Jadi kalau sales ini adalah bagaimana kita melakukan interaksi, ya, terhadap kepada customers, ya, untuk melakukan transaksi jual, ya. Jadi apa yang kita jual, ya, kita sesuai dengan materi kita yaitu akuntansi dagang, ya, dagangnya pasti barang dagangan. Jadi barang dagangan inilah yang kita transaksikan kepada customers. Jadi setelah transaksi itu, kegiatan itu, ya, maka kita catatlah yang namanya jual, yaitu kalau ada penjualan terhadap barang dagangan kita, maka kita catat di menu sales. Baik ia segi kredit, baik ia di transaksi tunai. Jadi anak-anak kami sudah tahu ya kalau sales, ya, kalau penjualan. Jadi ada penjualan kredit, ada penjualan tunai. Jadi kita harus tahu bagaimana kita mencatat transaksi penjualan. Kenapa ini sangat penting? Karena ini menuju kepada profit di usaha kita. Kalau kita salah catat, apalagi salah catat harganya, salah catat jumlah barangnya, itu nanti akan bisa mengakibatkan terjadi kerugian terhadap usaha kita itu sendiri. Jadi gunanya menu sales ini, kenapa harus ada menu sales? Supaya jelas berapa barang yang kita jual dan berapa pendapatan yang kita dapat, sehingga kita bisa memprediksi atau
memproyeksikan bagaimana gambaran usaha kita selanjutnya. Ya, itu ya. Yang pertama, sales itu apa? Mencatat, menampilkan dan mencetak bukti transaksi serta laporan di dalam bukti penjualan barang atau jasa. Selanjutnya, nah, di sini Bapak akan tampilkan hanya tampilan saja nanti setelah Bapak jelaskan tentang menu sales ini, nanti Bapak akan praktekkan bagaimana sih menggunakan aplikasi My Accounting di dalam menu sales. Jadi nanti ketika ada transaksi, di dalam transaksinya tanggal berapa, kalau ada transaksi jual, silahkan pilih menu sales yang ada di sini ya, sales. Dan kalau ada sales, ada penjualan, kita pilih yang namanya enter sales ya. Di sini enter sales. Nah, setelah kita enter sales, maka muncullah tampilan seperti ini. Jadi sebelum kita memasukkan memasukkan transaksinya ke dalam menu sales ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ya, ada nanti di sini ada kategorinya, select layoutnya. Jadi nanti ada beberapa layout, ada service, ada item, proporsional, time billing dan sebagainya. Nanti ini kita akan pilih yang namanya nomor 2 ya, jenis layoutnya yang item. Kenapa? Karena kita barang dagangnya kan kita jualnya per item gitu, atau per kardus, atau per kotak, atau sebagainya ya. Jadi kita pilih per item supaya lebih rinci lagi maksudnya ya. Dan setelah itu kita klik OK ya. Kita klik layout, pilih item, setelah itu OK ya. Maka akan muncullah dia seperti ini ya, membuat order penjualan. Nah, membuat order penjualan. Yang pertama di sini adalah pertama pilih order atau langsung saja. Kalau biasanya di Pro17 nggak ada orderannya, tapi langsung customersnya. Kalau customersnya di sini memang sudah member ya, sudah tercatat yang di usaha kita, di toko kita langsung kita buat. Atau secara personal atau belum tercatat, kita hanya meminta namanya saja, siapa namanya, kita buat namanya, alamatnya di mana ya, tanggal berapa ininya ya, apakah dia aturan terminnya COD atau dia memang tunai ya, terserah, itu tergantung bagaimana transaksi kita, keadaannya di dalam penjualan. Di sini kita buat tanggalnya, baru barang apa yang dijual kan gitu. Kita buat shipnya 1, itemnya barangnya apa, kita beli di sini adalah beras ya. Di beras, nama barangnya beras, dan harga jualnya adalah 6.500. Kalau umpamanya ada diskon, silakan buat diskonnya di sini, diisi diskonnya. Tapi karena tidak ada diskon, kita buat 6.500 ya. Setelah itu apa? 6.500. Total amounts-nya ini cash atau kredit. Nah, kalau kredit, nah sini nanti kita pilih dulu JER atau kalau dia menggunakan pajak silakan ya. Kalau punya pajak, kalau tidak dikenakan pajak, buat aja non tax ya. Non tax itu artinya tidak dikenakan pajak ya. Tergantung apakah kena pajak atau tidak. Nah, kalau dia kredit, ini di sini ada periode dan payment metodenya. Kalau dia kredit, ini yang di bawah ini tidak boleh diisi, langsung aja ya. Langsung aja di enter, habis itu record. Tapi kalau dia jika pembayarannya cash, jadi total jualnya itu 6.500, harus dibuat di sini 6.500. Dan payment metodenya apa? Metode pembayarannya apa? Cash. Habis itu kita enter dan dia akan masuk, berarti itu adalah jual beli transaksi tunai ya. Habis itu kita isi, baru kita klik record ya. Jadi anak kami kalau ada jual beli, tulis namanya, alamatnya apa, kalau perlu alamatnya perlu, kalau nggak perlu ya tergantung kepada kondisi jual belinya ya. Baru atur tanggalnya, baru berapa jumlah barangnya ya, jumlah barangnya berapa, baru kode barangnya sudah terjelas di sini, beras ya, sesuai dengan item inventory yang kita lakukan pada saat kita melakukan daftar persediaan kita, berapa harga jualnya. Nah, baru kita tentukan apakah barang ini kena pajak atau tidak. Kalau kena pajak, baru kita tax, atau kalau tidak kena pajak, non tax ya. Habis itu apa? Baru kalau dia kredit, ini yang di bawah ini, kalau dia kredit nggak usah diisi. Tapi kalau dia cash, jumlah jualnya itu berapa, buat metode pembayarannya, setelah itu record ya. Lanjut ya, mengubah order menjadi penjualan ya. Klik menu ya, klik menu, enter lagi, enter sales. Setelah itu ya, kalau itu umpamanya penjualan ya,
baru ini pilih pesanan, habis itu ya pilih customersnya, ya pilih customersnya Asda, baru pilih pesanan, ya pilih pesanan. Kalau tadi itu ada order, sekarang ini adalah penjualan, ya pilih pesanan yang tadi, kemudian you sell. Setelah Anda pilih you sell ini, maka akan muncul seperti ini, ya tadi order tadi, baru buat invoice, ya. Setelah invoice, ya kita klik invoice, ya di sini. Ya tadi kan udah dibayarkan nih, ya belum, berarti 6.500, berarti belum istilahnya belum apa namanya dibayar, baru kita buat invoice-nya. Nah, setelah invoice kita buat di sini ongkos angkutnya, kalau ada ongkos angkutnya, ya freight-nya berapa, ya kalau nggak ada, setelah itu baru kita record. Nah, itu ya untuk tadi yang order, sekarang itu adalah yang penjualan. Yang sekarang kita invoice-nya, ya sekarang mencatat transaksi penjualannya, yaitu klik sales, enter sales lagi, baru enter sales, maka kita muncul invoice-nya. Tadi kan order, sekarang invoice, ya baru nanti pilih namanya, catat namanya ini, baru kalau ada ongkos angkutnya, tanggalnya berapa, baru dibuat cash atau metode pembayarannya apa, ya. Ya, kalau setelah Anda sudah tahu metode pembayaran sudah cash, silahkan buat cash, ya baru kita record. Nah, di sini ada catatan. Paid today diisi sejumlah total amount-nya jika penjualan tunai. Paid today dikosongkan jika penjualan kredit. Ya, itu yang Bapak jelaskan. Tapi kalau dia tunai, yang maksudnya yang di sebelah di ini, ya. Kalau dia tunai, maka jumlah amount-nya paid today-nya diisi di sini. Berapa jumlah di sini? 6.500 di sini, baru kita record. Itu yang untuk penjualan tunai. Tapi kalau dia kredit, ini dikosongkan, ya. Baru kita record. Itu bedanya kalau dia penjualan tunai dan penjualan kredit, ya. Langsung. Nah, mencatat penerimaan piutang. Nah, ini sangat penting bagi anak-anak kami yang kelas 12. Kenapa? Karena di sini ada namanya pencatatan penerimaan piutang, ya. Apa Pak maksud dari mencatat penerimaan piutang? Di sini ada nama receipt payment. Receipt payment inilah menerima atas pembayaran jual beli barang itu tadi. Nah, maksud di sini penerimaan piutang adalah transaksi yang melakukan penjualan kredit. Ya, saya ulangi lagi, bahwasanya penerimaan piutang adalah terjadinya transaksi jual beli itu kredit, sehingga berarti ada piutang kepada pihak lain, ya, kepada pihak customers yang jual beli barang kita, dia melakukan yang namanya berhutang, ya, kepada toko kita. Jadi kalau dia mau membayarkan utangnya, ya dia mau bayar, dan kita harus buat bukti pembayaran dia. Dan bagaimana Pak? Di menu My Accounting, ya seperti biasa, dipilih menu sales dan pilih yang namanya item yang sebelah kanannya, di enter salesnya itu ada receipt payment. Kita klik receipt payment, maka akan muncul seperti ini, ya. Jadi pilih akun yang digunakan, deposit to account, ya, pilih general checking account, atau dia menggunakan cash, atau dia menggunakan cek, atau dia menggunakan transfer. Ya, tergantung bagaimana dia jenis transaksinya, ya. Baru pilih customersnya siapa. Tadi dia kalau dia kalau dia tadi kredit, contohnya si Astra kredit tadi, ya. Buat di sini, dia bayarnya cash, berarti metode pembayarannya cash, ya. Ya, apa isinya? Payment Asda, berarti dia melakukan pembayaran piutang dia terhadap toko kita. Baru buat tanggalnya. Setelah tanggalnya buat invoice-nya. Invoice-nya apa? Kita lihat catatan kita secara otomatis. Kita lihat di buku pembantu piutang kita. Di sini ada utang dia tanggal sekian, tanggal 9 bulan 9 2012. Bahwasanya di tanggal 12 bulan 9 dia akan membayar 6.500. Dan kita tab dan kita buat 6.500, kita enter, baru kita record, dan itu sudah terbayarkan bahwa utang dia sudah lunas. Ya, piutang dia sudah lunas, ya. Begitu juga lah menentukan bagaimana penerimaan piutang dari pihak customers yang melakukan transaksi pembelian atau jual beli, ya, melakukan kredit. Lanjut. Yang kedua, mencatat retur penjualan. Nah, kan orang kan kalau kita bahas tadi penjualan, itu tadi penjualan kredit. Sekarang kalau pada tunai, ya pasti nggak ada yang namanya pembayaran piutang, ya. Kalau tunai karena kita itu sudah dinamakan namanya pendapatan karena ada jual dan secara tunai, ya. Nah, yang jadi masalah di tunai itu apa, kan gitu. Ada barang yang kita umpamanya kita jual belikan, tetapi barang itu ada yang namanya
apa ya? Ada namanya yang kita berikan kalau kita beli TV garansi ya. Ya kalau garansinya kalau umpamanya kita beli hari ini, setelah kita bawa pulang rupanya barangnya rusak gitu. Jadi ada barang rusak. Jadi barang rusak itu bisa di retur atau dikembalikan kepada pihak toko. Jadi bagaimana barang itu kalau umpamanya pihak customers atau pihak si pembeli tadi memulangkan atau mengembalikan barang yang sudah beli ke toko kita, sehingga kita akan melakukan retur penjualan. Jadi bagaimana Pak melakukan retur penjualan di My Accounting ya? Sama ya, kita klik retur ya, maaf, kita klik sales, habis itu kita pilih lagi enter sales ya, kita pilih enter sales. Nah di sini ada namanya ya, pilih customersnya ya, gampang ya kalau untuk yang di retur penjualan. Hanya saja bedanya mana Pak? Pilih nama, pilih customersnya, alamatnya di mana, tanggalnya berapa, baru di mana yang harus kita ubah di sini ya. Sip ya, sipnya ini barang itu awalnya tadi kan positif, tadi ini jadi minus ya, diawali dengan minus. Jadi awal ini minus ya, sehingga barang yang tadi kita jual kan berkurang jadinya kan. Baru kita buat record ya. Begitu juga selanjutnya kalau ada barang-barang retur penjualan, kita buat jumlah barangnya minus ya. Kalau dua barang yang rusak berarti minus 2 gitu, sehingga barang itu dinyatakan rusak atau tidak layak dijual beli, baru kita record ya. Kemudian apa, pilih menu sales lagi ya, pilih menu sales lagi yang sini, baru pilih sales register ya, pilih sales register, baru pilih return and credit ya, return and credit di sini ASDA ya, pilih tab return and credit, maka muncul seperti ini. Pilih tanggal pengembaliannya ya, nanti di sini baru pilih ASDA, apply to sell ya, apply to sell, baru nanti muncul seperti ini, tanggalnya berapa, jumlahnya berapa, baru kita recordkan ya. Atur tanggal pemilihnya jangan lupa ya, baru jumlahnya berapa ya, baru kita record. Nah begitu juga lah yang namanya mencatat bagaimana transaksi di penjualan ya. Jadi itulah yang Bapak mau jelaskan tentang menu sales yang ada di aplikasi MyUp ini. Jadi anak-anak kami, Bapak simpulkan bagaimana mekanisme di menu sales di MyUp Accounting. Jadi sales itu bagaimana kita mencatat transaksi penjualan ya, serta memberikan bukti transaksi terhadap customers kita, supaya tidak ada kesalahan pencatatan atau kesalahan dalam bertransaksi jual, sehingga kita dapat memberikan laporan yang lebih maksimal. Jadi anak-anak kami kalau ada penjualan ya, penjualannya ada 2, jualan kredit atau tunai ya, anak kami bisa langsung pilih menu sales. Kalau ada penjualan silahkan nanti enter sales, klik enter salesnya, baru dibuat namanya, alamatnya, tanggal transaksinya, berapa jumlah barangnya, jenis barangnya apa, berapa harganya. Kalau dia barang itu kena pajak, pilih tax. Kalau dia tidak kena pajak atau non tax ya silakan. Dan kalau dia penjualan kredit silakan tidak usah diisi di bagian kolom yang di bawahnya. Tapi kalau dia barang yang tunai, dia harus dibuat di Fed today, Fed of today-nya diisi jumlah harganya ya, apakah dia menggunakan cash atau metode transfer atau sebagainya. Setelah itu ada retur penjual. Kalau ada namanya salah pencatatan atau umpamanya retur penjualan, silakan Anda retur ya, sehingga tidak ada terjadi yang namanya ketidakenakan kepada customers apabila barang itu tidak sesuai dengan harapan kepada si penjual. Itu sebuah kaitan bagaimana antara toko dan si customers dalam menerapkan jual beli. Dan begitu juga dia kalau umpamanya kredit, ada namanya penerimaan piutang kalau dia melakukan transaksi jual kredit, sehingga nanti kalau dia piutang jadi dia belum bayar, kita bisa mengingatkan ketika kita melakukan invoice terhadap customers kita atau si pembeli barang kita, untuk mengingatkan kembali jumlah piutang yang belum dibayarkan kepada toko kita, supaya usaha kita yang dalam toko itu tetap berlangsung. Jadi mungkin itu saja yang dapat Bapak simpulkan tentang materi sales di MyUp Accounting khususnya di kelas 12. Mana tahu anak-anak kami ada yang kurang jelas, silakan Bapak ingatkan kembali, silakan bertanya, silakan menyimak kembali atau mengulang-ulang kembali. Mana tahu ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada Bapak secara langsung, secara pribadi atau
buat di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti langsung Bapak chat atau langsung Bapak jawab di pertanyaan anak kami kalau umpamanya ada pertanyaan yang atau materi yang kurang jelas. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan jagalnya ya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.